Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang tergabung dalam webinar pada malam hari ini. Bersama saya Fitria Nur Hasanah selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan sama-sama belajar dalam kegiatan webinar mengajar lebih asik menggunakan kelas point yang diselenggarakan oleh kolaborasi komunitas bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dan juga Kelas Point Indonesia. Pada hari ini, Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat, hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Semoga kegiatan ini senantiasa diberi kelancaran dari awal hingga akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu, puja dan puji syukur, marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita dapat berkegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di bulan yang penuh kemuliaan ini kita tetap berada dalam syafaatnya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat saya sampaikan kepada Bapak Kepala Bidang Pembinaan PTK Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, Bapak Andi Yulian Eskom MPD, yang bersedia meluangkan waktunya membersamai, memberikan sambutan hangat kepada Bapak Ibu Guru Hebat yang hadir malam hari ini. Walaupun masih belum bergabung pada malam hari ini, kita tunggu mungkin masih OTW, nanti kita tunggu, tetap kita tunggu kehadiran beliau untuk tetap memberikan sambutan kepada Bapak Ibu pada malam hari ini. Yang terhormat juga Bapak Penasihat Komunitas, yaitu Bapak Daman Said, SSI, Kepala SMA PGRI Larangan Kabupaten Pamekasan. Yang saya hormati juga penggerak komunitas kolaborasi, yaitu diantara komunitas edukasi guru digital, penggerak komunitas ngopi aksi Ibu Zaituni, penggerak komunitas Koruter, komunitas guru hebat berkarakter Bapak Akma Arif, dan juga komunitas SMA PGRI Larangan yang diketuai oleh Bapak Daman Said. Dan juga Bapak Ibu Guru Hebat peserta webinar pada malam hari ini, semoga semuanya dapat mengikuti kegiatan pelatihan hingga selesai dengan lancar. Amin amin ya Rabbal Alamin. Bagi yang kurang sehat, semoga lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat kembali berkegiatan menjalankan aktivitasnya mencerdaskan anak bangsa. Amin amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, saya izin share screen untuk membacakan susunan kegiatan pada malam hari ini. Sudah terlihat, Ibu? Sudah terlihat ya? Ini adalah kolaborasi komunitas pada malam hari ini, yaitu Komet Rudal, Ngopi Aksi, Koruter, dan juga SMA PGRI Larangan. Baiklah, aturan kegiatan webinar pada malam hari ini yaitu peserta hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Semua peserta menggunakan nama sendiri pada identitas Zoom pada malam hari ini, berpakaian rapi, sopan, dan siap mengikuti di tempat dan ruang yang wajar dan tidak menimbulkan konsentrasi terpecah. Posisi kamera on selama kegiatan berlangsung. Pada saat pemateri berbicara, mikrofon supaya di-mute. Bertanya dapat dituliskan di kolom chat atau raise hand untuk berbicara langsung kepada pemateri. Mengisi presensi di akhir kegiatan. Link presensi akan diberikan pada saat sesi tanya jawab. Sertifikat akan diberikan kepada peserta yang menghadiri kegiatan dan mengisi presensi. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Bidang Pembinaan PTK Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, yang ketiga sambutan dari penasehat komunitas, yang keempat sambutan dari
kelas poin Indonesia. Yang kelima, materi oleh narasumber yang pertama, yaitu, mohon maaf saya sendiri. Kemudian yang keenam, yaitu materi oleh narasumber kedua, yaitu Bapak Edi Tia Jaya, MPD yang berasal dari SMP 42 Medan. Yang ketujuh, yaitu tanya jawab. Yang delapan, pembagian door prize. Yang kesembilan, closing statement. Yang ke-10, penutup. Untuk pembicara yang kehormatan yang pertama, yaitu Bapak Andi Yulian Haryanto, Eskom MPD. Beliau adalah seorang Kepala Bidang Pembinaan PTK di Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Apakah Bapak Andi sudah ada di ruangan? Baiklah, sambil kita menunggu kehadirannya, marilah kita sambut untuk pembicara kehormatan kedua pada malam hari ini, yaitu Bapak Daman Said SSI. Beliau adalah Kepala SMA PGRI Larangan. Beliau juga pengajar praktik. Beliau juga tim validator PMM, instruktur validator PMM. Beliau juga penulis artikel webinar dan cerita praktik rapor pendidikan PMM. Beliau juga peraih penghargaan Best Choice in Education Awards di tahun 2022. Beliau juga ketua penggerak komunitas. Beliau juga ketua MGMP Matematika SMA Pamekasan, peraih penghargaan Best High School in Innovation and Quality Learning Program di tahun 2023. Beliau juga pengurus MKKS SMA Swasta Kabupaten Pamekasan dan juga pengurus MKKS SMA PGRI Jawa Timur. Kepada yang terhormat Bapak Daman Said SSI, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Andi Yulian Haryanto Eskom MPD. Beliau selaku Kepala Bidang PTK Dinas Pendidikan Situbondo. Yang terhormat Ketua Pengurus beserta anggota Komitudal, Komunitas Edukasi Guru Digital atau yang dikenal dengan Komitudal. Juga ada Ngopi Aksi, Ngobrol Pintar Akademisi Edukasi, dan juga ada Koruter, Komunitas Guru Hebat Berkarakter, dan juga ada Komunitas Belajar SMA PG Larangan. Karena kegiatan webinar malam ini diselenggarakan oleh kolaborasi komunitas bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo dan kelas poin. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat pada malam ini yang tergabung dalam webinar pada malam ini. Juga yang paling saya hormati, kita banggakan narasumber pada malam hari ini, yang mana di sini ada Ibu Fitriah Nur Hasanah, beliau selaku narasumber dan juga sekaligus juga membersami kita menjadi moderator pada malam ini. Dan juga ada Bapak Edi Tia Jaya SPDMM, beliau selaku guru SMPN 42 Medan, seperti itu Ibu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Robbi, karena pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat berupa nikmat sempadan sehat, sehingga kita semua bisa hadir mengikuti webinar pada malam ini, yang pada malam ini kita akan membahas tentang mengajar lebih asik menggunakan kelas poin. Selanjutnya, salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita, yang mengangkis kita serta umatnya dari alam kegelapan, alam kebodohan menuju alam terang benderang, alam yang penuh ilmu yang seperti kita rasakan pada malam ini. Dan juga kita mengharap kita semua selaku umatnya mendapat syafaatnya. Amin, amin. Allahumma amin. Bapak, Ibu guru hebat semua, narasumber, pada malam ini topiknya sangat bagus sekali, yaitu tentang mengajar lebih asik menggunakan kelas poin. Jadi pendidik pada saat ini, Bapak Ibu, kita selaku pendidik, kita harus berinovasi, kita harus kreativitas di dalam memberikan pembelajaran kepada murid kita. Kita harus memberikan strategi-strategi pembelajaran yang membuat murid antusias, semangat,
aktif belajar mengikuti pembelajaran. Sehingga apabila murid sudah tertarik, semangat belajar, maka dengan sendirinya kita selaku pendidik merasa bangga. Jadi kita ayo selaku pendidik, kita harus tidak henti-hentinya untuk berinovasi. Terutama yang akan dibahas pada malam ini tentang masalah pembelajaran menggunakan kelas point. Di mana di sini adalah merupakan fitur materi pembelajaran yang menarik bagi murid. Sehingga apa ya? Sehingga murid itu merasa semangat. Sehingga apa yang diberikan oleh murid itu murid tidak jenuh. Kita selaku pendidik harus seperti itu. Sekarang sudah zaman digitalisasi Bapak Ibu. Mungkin metode-metode pembelajaran yang dulu-dulunya metode ceramah dan lain-lain. Mungkin murid sekarang jenuh, makan malas mengikuti pembelajaran. Nah, jadi kita selaku pendidik, ayo kita berikan strategi pembelajaran yang menarik, tentunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita, Bapak Ibu. Boleh menggunakan kelas point dan juga misalkan memakai apalagi itu Google Set gitu, Bapak Ibu. Jadi apa? Murid itu antusias sekali, apalagi sekarang murid itu kesehariannya itu tidak lepas dengan gadget, laptop dan lain-lain. Itu sudah kebiasaan murid kita. Dan kan murid masalah SMP, SMA, SD pun juga seperti itu Bapak Ibu. Manfaatkan sarana prasarana sekolah yang ada. Tentunya sekolah juga mempunyai lab, ada sekolah yang mendapatkan bantuan Chromebook dari pemerintah, itu dimanfaatkan untuk kita memaksimalkan pembelajaran sehingga murid nanti itu antusias belajar. Jadi mari Bapak Ibu, kita sudah malam-malam hari, waktunya kita istirahat, tadi sudah libur hari Minggu, dan besok kita sudah mengawali awal pekan kita, sudah mau melaksanakan aktivitas kembali berhadapan dengan murid kita. Biar ada manfaatnya kita meluangkan waktu, ayo kita simak dengan baik-baik sampai selesai materi yang diberikan oleh narasumber, sehingga kita selaku pendidik, selaku untuk meningkatkan kompetensi kita, untuk meningkatkan SDM kita, untuk meningkatkan kapabilitas diri kita, sehingga kita memberikan pelayanan yang terbaik dan juga untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dan untuk kemajuan pendidikan di mana Bapak Ibu di satuan pendidikan Bapak Ibu bekerja. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hebat, narasumber, moderator, dan seluruh komunitas belajar, kolaborasi, dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo yang telah mensupport kegiatan ini, sehingganya kita selaku komunitas ingin selalu memberikan program-program dan juga webinar-webinar yang berdampak, webinar-webinar yang sesuai dengan kebutuhan guru pada saat ini. Namun kita selaku pengurus komunitas, saya selalu terbuka untuk Bapak Ibu. Jika misalkan Bapak Ibu ada ingin berbagi praktik baik yang sekiranya bisa diadopsi oleh Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara, kita selalu terbuka Bapak Ibu. Karena tentunya kesempurnaan itu kita harus terbuka. Walaupun kita praktik baik di sekolah kita sudah baik, mungkin ada di satuan pendidikan Bapak Ibu juga lebih baik sehingga kita bisa adopsi, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik di satuan pendidikan Bapak Ibu. Tentunya juga Bapak Ibu selain Kemendikbudristek, pemerintah juga menekan platform Merdeka Mengajar. Nah, di situ juga Bapak Ibu bisa belajar di sana, berkarya seperti itu. Karena di sana juga ada banyak cerita praktek, ide praktek, pelatihan-pelatihan mandiri, sehingga kita belajar di sana juga bisa Bapak Ibu. Dan juga webinar ini juga untuk sarana kita belajar bersama-sama. Jadi kita komunitas bukan kita menggurui, tetapi ayo kita belajar bersama. Dan tentunya Bapak Ibu apabila mau kolaborasi, mau ingin menjadi narasumber, moderator, dan lain-lain, kita selalu terbuka Bapak Ibu. Yang terakhir dari saya mewakili dari 4 komunitas, baik komunitas Kometudal, komunitas Kopi Aksi, Koroter, dan komunitas belajar SPAP Larangan. Apabila di dalam penyelenggaraan webinar pada malam ini tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu, mungkin ada kendala teknis, namanya kita daring Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami bersama seluruh pengurus dan tim sudah berusaha semaksimal mungkin ingin memberikan yang terbaik, namun kesempurnaan hanya milik Allah.
Mungkin itu dari saya Bapak Ibu, mudah-mudahan belajar pada malam hari ini kita mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan pahala dari kita belajar untuk kebaikan kita bersama, untuk kemajuan pendidikan dan juga untuk memberikan pelayanan di mana Bapak Ibu. Saya akhiri dari saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Webinar pada malam ini kita mulai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Daman Said selaku penasihat komunitas kolaborasi yang telah bersedia membersamai kegiatan webinar pada malam hari ini. Semoga semua apa yang telah Bapak Daman Said kontribusikan kepada komunitas kolaborasi selalu mendapat balasan kebaikan dari mana saja yang telah dilimpahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan selanjutnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, salam sehat dan salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Andi Julian Haryanto, Eskom MPD, selaku Kepala Bidang Pembinaan PTK Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati juga Bapak Daman Said, SSI, Kepala SMA PGRI Larangan. Juga ada penasehat kolaborasi komunitas dan tim PMM. Terus yang nggak kalah penting dan nggak kalah saya banggakan dan saya sayangi, Pak Edi Tiajaya selaku Class Point School Coach yang baru saja bergabung setelah sudah mengikuti rangkaian kegiatan Training for Trainers dari CCT tersayang kami juga, Bu Fitri. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Juga untuk Bu Fitri, terima kasih karena sudah dengan berbaik hati memperkenalkan Class Point, termasuk di dalamnya ada saya. Dan juga sekalian menjodohkan ya dengan komunitas-komunitas keren yang hari ini bergabung dalam kegiatan yang keren juga. Saya turut mengucapkan selamat dan turut berbahagia dan turut berbangga ya Bapak Ibu atas berkumpulnya kita semua di kegiatan hari ini. Terutama juga Bapak Ibu yang sudah hadir bersedia meluangkan waktu berkenan untuk mengikuti kegiatan di hari ini dari komunitas yang seru-seru banget nih kelihatannya. Saya dapat bocoran dari Ibu Fitri bahwa ada komunitas edukasi guru digital disebut Komet Rudal. Seru banget ini dengan singkatan yang juga zaman now banget ya. Benar-benar bikin semangat karena rudal. Wah, berarti akan bombastis terus semoga ya. Juga ada komunitas guru hebat berkarakter namanya Koruter. Gak apa-apa koruter Bapak Ibu asal jangan sampai ada huruf P di antaranya ya. Tapi seru banget ini singkatannya. Ada komunitas SMA PGRI Larangan juga. Salam kenal, selamat bergabung. Lalu ada Ngopi Aksi Community atau Ngobrol Pintar Akademisi Edukasi. Keren-keren banget Bapak Ibu, lagi-lagi ada 4 komunitas yang berkolaborasi di kegiatan hari ini. Jadi saya yakin luar biasa acaranya akan seru banget dan semoga keseruannya tidak berhenti hanya di hari ini. Sebelum saya panjang lebar lagi, Bapak Ibu, perkenalkan saya Zelda, saya Relationship Manager dari Class Point Indonesia. Saya mohon maaf sekali hari ini tidak bisa membersamai kegiatan secara langsung dengan Bapak Ibu, tapi saya sampaikan rasa bahagia dan rasa bangga saya Bapak Ibu ya, juga sekali lagi terima kasih banyak karena sudah dengan sangat antusias memberikan kesempatan pada kami, Class Point, untuk bisa berbagi. Bapak Ibu kita senang banget dan terhormat juga bahwa bisa jumpa sama Bapak Ibu di kegiatan yang judulnya mengajar lebih asyik menggunakan Class Point. Nah, semoga tajuk ini juga membuat Bapak Ibu semangat buat bisa kenalan dan menggunakan Class Point dalam upaya membuat siswa-siswinya lebih semangat juga dalam belajar di kurikulum Merdeka ini. Bapak Ibu, kegiatan hari ini saya jamin seru banget. Selain karena pembicara yang hebat, mak comblangnya juga hebat. Topiknya juga sesuai banget Bapak Ibu sama momen di mana kita saat ini hidup di era digital, era industri 5.0 ya. Teknologi setiap hari berkembang, tiap hari tambah terus. Ada aplikasi ini, aplikasi itu, software itu, belum lagi ada AI ya. AI tiap detik tambah lagi ya, asistennya sebenarnya makin banyak lagi.
Jadi dengan adanya perkembangan ini sebetulnya kita sudah masuk di era di mana belajar itu tidak lagi satu arah Bapak Ibu ya, sudah nggak kayak guru adalah sumber satu-satunya dan paling benar, tapi pembelajaran hari gini gitu ya, zaman now itu sudah dituntut bahwa pembelajarannya bisa dua arah, murid bisa mengekspresikan opininya, bertanya dengan lebih aktif, dan semoga ini Bapak Ibu sudah rasakan langsung, mungkin sudah bisa ada penemuan-penemuan sendiri dan pengalaman-pengalaman tersendiri. Tapi kita nggak pungkiri juga bahwa mungkin untuk beberapa area, beberapa guru, beberapa instansi masih ditemukan tantangan bahwa sekarang pembelajaran sudah bertransformasi dengan lebih interaktif dan tidak lagi satu arah. Nah, Bapak Ibu, disinilah ClassPoint bisa menjadi rekan ya atau sahabatnya Bapak Ibu karena ClassPoint ini hadir dengan teknologi yang sangat mudah dikenali, soalnya sifatnya add-in atau terintegrasi dalam Microsoft PowerPoint Bapak Ibu sekalian. Nah, kita yakin banget kalau Microsoft PowerPoint Bapak Ibu pasti udah di luar kepala, udah khatam gitu lah ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir untuk mengoperasikannya karena akan terasa sangat familiar sebagaimana Bapak Ibu mengoperasikan Microsoft ClassPoint. Salah, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint-nya akan jadi naik kelas kalau ada ClassPoint gitu ya Bapak Ibu. Jadi kami juga dengan sangat senang hati dan berbangga hati bisa membagikan juga Bapak Ibu bahwa di tahun ini kami habis launching fitur terbaru yaitu ClassPoint AI. Ini sesuai juga dengan zaman dan tren ya, masih hangat banget diperbincangkan di mana-mana teknologi terbaru AI atau kecerdasan buatan. ClassPoint pun hadir memiliki ClassPoint AI untuk bisa menjadi asistennya Bapak Ibu untuk persiapan asesmen. Nah, Bapak Ibu, ClassPoint sendiri itu sebenarnya apa kalau ditanya ya? Jadi ClassPoint itu perangkat pembelajaran inovatif, sifatnya all-in-one Bapak Ibu. Dan ini kami yakini bisa jadi solusi pembelajaran yang sangat interaktif sesuai dengan tuntutan zaman ya, di mana murid bisa turut mengekspresikan opini serta mengajukan pertanyaan. Dan intinya siswanya bisa interaktif terus sama Bapak Ibu. Jadi kelasnya semangat dan kelasnya hidup gitu ya, meskipun siswanya nggak pakai perangkat. Nah, ini bisa dimanfaatkan bahkan sampai ke tahap asesmen ya dengan adanya ClassPoint AI tadi. Mungkin dari penjelasan saya barusan muncul berbagai pertanyaan dari Bapak Ibu. ClassPoint itu gimana cara pakainya, gimana cara punyanya, bagaimana betul-betul bisa diaplikasikan dalam pembelajaran, sampai ke muridnya nggak pakai perangkat pun bisa tetap interaktif tuh gimana. Nah, mungkin itu menimbulkan pertanyaan ya Bapak Ibu. Jangan khawatir, hari ini insya Allah terjawab semua oleh pemateri kebanggaan dan kesayangan kami. Tapi sebelum itu saya izin mau share aja ke Bapak Ibu dalam bentuk video. Semoga ini bisa menjadi suatu hal yang membantu Bapak Ibu untuk benar-benar punya gambaran lebih lanjut gitu lah ya ibaratnya tentang ClassPoint ini apa. Semoga video ini terlihat dan suaranya masuk. Selamat datang di ClassPoint, alat pengajaran all-in-one yang terintegrasi dengan baik di dalam Microsoft PowerPoint. ClassPoint menyempurnakan presentasi dengan 3 cara utama, yaitu alat presentasi serta anotasi, pertanyaan kuis interaktif, dan sistem hadiah gamifikasi. Bantu siswa belajar dengan alat pengajaran tambahan dalam presentasi Anda. Buat anotasi langsung di slide Anda dan uraikan konsep dengan membuka whiteboard custom kapan saja diperlukan. Ajak audiens Anda untuk menyeret objek pada tampilan slide Anda. Kelola aktivitas dalam kelas Anda dengan timer dan name picker yang mudah digunakan dan diakses. Dan jelajahi website tanpa perlu meninggalkan PowerPoint. Semua dapat diakses langsung dari toolbar. Libatkan lebih jauh audiens dengan mengubah slide Anda menjadi pertanyaan interaktif dan dapatkan tanggapan langsung dari peserta.
Cek pemahaman yang menyenangkan ke presentasi Anda dan praktekkan pembelajaran dengan cara yang menarik. Bahkan, melakukan asesmen formatif dengan penilaian otomatis dari quiz mode. Mulai dari mengumpulkan pendapat hingga menilai audiens Anda, aktivitas ClassPoint dapat digunakan dengan berbagai cara untuk melibatkan siswa. Tambahkan hadiah yang telah diatur ke presentasi Anda untuk memotivasi siswa dan mendorong partisipasi. Berikan bintang, hapus bintang, dan tunjukkan peringkat kapan saja. Anda yang menentukan untuk apa memberi bintang kepada siswa. Saat siswa mendapatkan bintang, mereka akan membuka kunci level dan lencana. Semuanya disimpan di leaderboard. Anda memiliki kekuatan untuk memberikan bintang secara bebas untuk setiap aktivitas atau partisipasi di dalam kelas. Motivasi pembelajaran siswa dengan gamifikasi ClassPoint. Dengan semua alat yang melibatkan siswa ini, Anda dapat mengubah presentasi dan meningkatkan pembelajaran Anda di PowerPoint. Bapak Ibu, itu tadi sekilas gambaran. Semoga menjadi pemantik semangat untuk ngikutin kegiatan hari ini karena akan membahas tentang kelas poin ya. Tadi adalah gambaran aja. Setelah ini Bapak Ibu akan menyantap hidangannya langsung. Semoga terkenyangkan, terpuaskan gitu ya. Dan setelah itu turut bisa menikmati. Kelas poin soalnya di Indonesia Bapak Ibu sudah dipakai oleh lebih dari 30.000 guru ya. Itu di Indonesia saja. Kalau di dunia sudah lebih dari 300.000 pengguna ClassPoint itu Bapak Ibu. Dan ini tersebar di kurang lebih 100 negara. Jadi Bapak Ibu yang ada di ruangan hari ini ya, semoga bisa turut berbangga hati juga bahwa Bapak Ibu dengan menggunakan ClassPoint itu sama level pengetahuan dan aplikasi teknologinya dengan guru-guru yang ada di belahan dunia lain. Seperti di Amerika, Thailand, Filipina, Kanada, seluruh dunia deh rame Bapak Ibu. Jadi semoga makin gak sabar untuk bisa pakai teknologi ini, teknologi yang bisa dijadikan sahabat Bapak Ibu untuk membuat pembelajaran lebih interaktif. Gitu Bapak Ibu, jadi lagi-lagi kami dari ClassPoint berharap bahwa betul bisa memberikan dampak dan manfaat yang besar sekali untuk proses persiapan belajar mengajar Bapak Ibu untuk memberikan dampak dan manfaat besar dan baik dalam proses belajar mengajar sampai ke asesmennya juga. Dan semoga manfaat baik ini betul-betul dirasakan Bapak Ibu dan Bapak Ibu setelahnya bisa meneruskan informasi dan manfaat baik ini ke sebanyak-banyaknya rekan pengajar lain yang ada di sekolah atau bahkan mungkin di universitas, baik itu di dalam kota, atau luar pulau sekalipun. Silakan Bapak Ibu. Kita senang banget Bapak Ibu bisa terus menambah kolam kami yang semakin luas, 30.000. Kita semoga bisa segera menuju 50.000, 100.000 dengan kehadiran Bapak Ibu. Nah, ini juga ClassPoint bisa digunakan di berbagai mata pelajaran, berbagai jenjang pendidikan. Jadi, jangan ragu Bapak Ibu untuk bisa menikmati menggunakan ClassPoint dan segera memanfaatkannya dengan baik dan menyiarkan kabar baiknya ke rekan-rekan yang lain. Jadi itu saja Bapak Ibu, demikian sedikit, nggak sedikit-sedikit banget padahal ya, sambutan dari saya. Lagi-lagi kami ucapkan selamat datang, selamat menggunakan, selamat menikmati juga pelatihan pada hari ini. Semoga setelahnya semakin semangat dan terus semangat untuk bisa mengembangkan edukasi dalam upaya mencetak generasi bangsa kita yang lebih baik dan semakin baik ke depannya. Itu Bapak Ibu. Terima kasih untuk semua yang sudah terlibat dan terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada CCT ClassPoint Certified Trainer yang telah hadir pada malam hari ini, diantaranya yaitu Bapak Tri Gusma, Ibu Ainun Jaria,
Bunda Juliati dan juga Bu Nurdiati dan juga Bapak Amang atau Bapak Abdul Rahman dan sisi lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu merupakan bagian dalam dari kelas poin Indonesia. Dan juga yang selebihnya yaitu terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Tete Umi Tira Lestari sebagai kelas poin certified trainer yang memfasilitasi Zoom pada kegiatan malam hari ini. Apakah belum tampak presentasinya? Belum, ya? belum tampak. Iya ya. Sudah tampak atau belum? Sudah, Bu. Sudah? Belum. Sudah, Bu. Sudah. Belum. Sudah, Sudah ya. Tunggu saya tutup dulu yang sebelah. Saya share ulang kembali ya. Apakah Bapak Edi sudah ada di ruangan? Sudah tampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah tampak. Sudah tampak. Sudah. Sudah, Bu. Baiklah, perkenalkan saya Fitrian Nurasana dari SD Negeri 1 Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan mencoba Sepertinya macet ini, tunggu saya coba stop lagi. Ini saya ulang lagi. Saya izin off kamera ya Bapak Ibu untuk mengurangi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar. Baiklah, Bapak Ibu, yuk kita kenalan sebelum kita ke materi. Caranya jawab, Bapak Ibu bisa masuk ke kelaspoin.app, kemudian masukkan kode CP0810, lalu masukkan nama, lalu Bapak Ibu bisa klik join atau bergabung untuk menjawab pertanyaan dari saya. Ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan bagaimana interaktifnya menggunakan Kelaspoin. Silakan Bapak Ibu masuk ke kelaspoin.app di Chrome. Kelaspoin.app di Chrome. Lalu Bapak Ibu bisa isi kodenya CP0810. Yang sudah saya masukkan ke kolom chat. Silakan Bapak Ibu bergabung di Chrome manapun yang Bapak Ibu gunakan. Bisa menggunakan perangkat Android ataupun laptop. Tidak diizinkan, Bu. Belum diizinkan? Ya, Bu. Oke, saya setting. Caranya setting, Bapak Ibu bisa klik di pojok kanan atas ini ada, di pojok kanan bawah ini akan ada tulis garis 3. Jika diklik akan muncul tulisan izinkan peserta. Lalu Bapak Ibu bisa mencoba kembali
untuk melihat, wah, ternyata di sini ada Pak D Puspo. Halo, selamat malam Pak D. Sehat Pak D malam ini? Ada Bapak Deki Hermanto, ada Bapak Sutrima. Di sini sudah terranking Bapak Ibu siapa yang masuk dahulu di menit keberapa. Yang dahulu masuk yaitu Bapak Deki Hermanto, kemudian Bapak Sutrima, kemudian Pak D Puspo, kemudian Bapak Muhammad Syahrizal, Ibu Irma, Ibu Yusrina, kemudian Bapak Yogi, Ibu Rida, Ibu Sri Rahmawati, terranking dari awal sampai akhir itu posisinya siapa yang bergabung dahulu. Nanti yang bergabung belakangan akan masuk ke yang paling belakang. Ini ada Ibu Senja, ada Bapak Jeffrey yang baru gabung juga, ya. Ada Bapak Tri, ya, Bapak Tri selamat bergabung di kelas. Ya, seperti itu. Bisa di Nah, Bapak Ibu tadi bagaimana itu caranya menjawab? Kok belum bisa ya caranya menjawab? Kok udah ada tempatnya menjawab? Bapak Ibu bisa keluar dari slideshow, kemudian Bapak Ibu bisa klik tombol di Ingno Class Point di sini akan ada fitur-fitur yaitu diantaranya multiple choice, word cloud, short answer. Apabila tulisan kenalan yuk ini biasanya cocoknya apa jawaban pendek atau jawaban panjang? Kalau jawaban pendek, Bapak Ibu bisa pilih word cloud. Diklik word cloud maka akan muncul fiturnya berupa shapes, bisa dipindah-pindah ke sana sini. Setelah diklik, nanti di sini di sebelah kanan akan ada tampilannya. Tampilannya untuk setting dari word cloud tersebut. Belum bisa. Tutup dulu Bu Fitri. Pak D, ini maksudnya PowerPoint-nya ditutup dulu. Iya, itu biasanya masih loading itu. Oh iya, iya. Tutup aja nggak Siapa apa-apa. deh, saya stop share dulu ya Bapak Ibu, mohon maaf ini mungkin masih loading, terkendala sinyal pada malam hari ini. Baiklah Bapak, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Terima kasih ya Pak D atas solusinya. Ini Bapak Ibu, ini adalah fitur kelas point, bisa dipindah kemana saja. Dan jika diklik di sebelah kanan ini bisa diatur mau minta jawaban berapa kali kepada murid atau peserta. Minta jawaban berapa kali, satu sekali atau dua kali. Kalau ini menanyakan nama dan asal daerah, mungkin dirasa cukup satu aja ya. Nggak mungkin satu orang itu asal daerahnya ada dua, dan namanya nggak mungkin ganda. Nggak mungkin punya nama dua. Jadi diberi satu. Kemudian apabila Ibu minta siswa untuk dalam beberapa waktu bisa diatur juga. Jika tidak menggunakan waktu tertentu juga bisa tanpa dicentang, tanpa di checklist seperti ini. Kita coba. Setelah muncul kode kelas yang di atas, lalu akan bisa menjawab Bapak Ibu di PowerPoint. Di perangkat Bapak Ibu tadi yang masuk ke kelas point APP, di situ Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan yang ada di slide ini akan muncul di perangkat Bapak Ibu dan bisa menjawabnya sesuai dengan nama dan asal daerah Bapak Ibu agar kita saling berkenalan satu sama lainnya. Kira-kira kalau pertanyaan seperti ini dan dipraktekkan di kelas, apakah siswa kira-kira akan interaktif nantinya? Atau hanya searah saja dari, Pak sudah ada yang menjawab ya? Atau searah saja dari gurunya saja, materinya tidak ada interaktifnya, tidak dua arah. Apakah pembelajaran seperti ini bisa diterapkan di kelas sehingga siswa bisa menjawab secara langsung di saat presentasi guru, di saat guru menggunakan proyektor mungkin di kelas, atau tidak menggunakan proyektor, atau menggunakan lab komputer
jika ada lab di sekolah Bapak Ibu menggunakan fasilitas sekolah, kira-kira interaktif atau tidak kalau misalkan ini dipraktekkan di kelas? Tentu sangat senang ya siswanya, apalagi ini semacam game dan bisa mengklik salah satu awan kata ini, ada Ibu Senja Gunaris yang berasal dari situ Bondo, kita beri bintang. Nanti akan muncul bintang di perangkat Ibu Senja Gunaris. Dan juga nanti kita bisa klik awan kata yang lain. Misalkan Irma yang dari Jakarta, diklik. Diberi bintang. Nanti akan muncul di perangkat Irma berupa bintang yang berasal dari gurunya. Kita sebagai guru juga bisa memberikan reward berupa bintang-bintang ini sebanyak-banyaknya. Kelas Point akan menyediakan banyak bintang. Jadi nggak usah pelit-pelit terhadap bintang yang kita berikan ya. Kita bisa memberikan sebanyak yang kita mau. Selama siswa terus aktif dan bersemangat dalam menjawab pertanyaan Bapak Ibu Guru juga bisa memberikan bintang kepada mereka kapan saja. Dan ini ada Ibu Rida dari Kolaka. Oke. Kita beri bintang semuanya. Sudah, kita tutup jawabannya. Setelah tutup jawaban, Bapak Ibu bisa merekap semuanya, memberikan bintang kepada semuanya. Jadi semuanya dapat bintang. Yang pertama tadi dibintangi satu-satu, jadinya dengan sekarang total bintangnya ada 2. Seperti itu. Dan kita juga bisa membagikan interaksi ini kepada media sosial. Kita bisa salin tautannya, kemudian kita bisa klik kemana kita akan menyalinnya. Nanti di situ akan terlihat apa interaksi pada saat kita mengajar. Kita bisa membagikannya secara langsung untuk diberikan kepada mungkin pengajar lain, mungkin diberikan kepada grup sekolah untuk membuktikan bahwa kita mengajarnya secara interaktif di kelas. Boleh seperti itu ya. Kemudian untuk berikutnya Bapak Ibu bisa menggunakan image upload. Untuk soal seperti ini, presentasi seperti ini, cocoknya kita bisa menggunakan fitur apa di Kelas Point? Kita bisa klik Ingno Kelas Point. Nah, seperti ini nih. Kalau sudah bisa menginstal Kelas Point, maka Kelas Point bisa langsung masuk ke PowerPoint kita. Jadi caranya gampang. Kita kan kalau pakai PowerPoint gampang bisa membuat desain PowerPoint karena kita sudah familiar ya dengan PowerPoint. Dan Kelas Point ini nempelnya teratin dengan PowerPoint sehingga kita bisa menempelkan fitur interaktif di sini. Karena ini makanan khas daerahmu, maka image upload, klik yang image upload. Kita klik, kita pindah ke tempat yang kosong, lalu bisa kita centang apakah mau diberikan keterangan. Kalau misalkan pesertanya mau disembunyikan namanya, boleh. Kalau tidak disembunyikan, tidak apa-apa. Kalau mau diberi waktu, dicentang. Kalau tidak usah diberi waktu, dimatikan centangnya. Seperti itu. Kita coba lagi ya. Untuk berinteraktif. Halo. Ya. Siapa ini? Halo? Yuk Bapak Ibu bisa langsung masuk di kelaspoint.app, kodenya CP0810. Nah, silakan Bapak Ibu untuk membuat makanan khas daerah Bapak Ibu, menguploadnya bisa dengan memfotonya secara langsung, mungkin ada di depan mata, atau bisa juga searching di internet dengan cara mengklik tombol bersimbolkan dunia atau global, bersimbolkan global, terus Bapak Ibu bisa klikkan gambar apa yang dimau, nanti di situ akan muncul gambar-gambar, bisa pilih salah satu, lalu centang, nanti terkirim jawabannya.
Seperti itu. Apa, Pak Edi sudah ada di ruangan ya? Ada Ibu Yusrina. Ada nama Gapurung. Baru mendengar Gapurung. Gapurung itu semacam kolak ya, Bu Yusrina. Tapi kok ada cabenya Kan sih? Bu, sagu Oh, terbuat dari sagu, campurannya oh, ada sayuran, udang, seperti bubur ya? sejenisnya tapi bukan bubur. Iya baru dengar ya, iya. Jadi tahu ya makanan khas daerah Ibu Yusrina. Kemudian Ibu Siti Aisyah, ada bakso ya. Ada nasi pecel dari Ibu Yesilia. Bu Nur Hasana ada sate Madura. Mungkin dari Madura ya, Bu? Bu Nurdiati ada getuk, getuk. Oke. Iya, Jawa Tengah getuk ya. Kemudian ada kerak telur dari Ibu Irma, ada rujak. Wah, rujak buah-buahnya macam-macam ya. Kemudian ada ketupat kandangan. Jadi ngiler ini baca-bacain makanan-makanan. Ada ikan patin Riau dari Pak Tri. Pak ikan patin. Masakan betutu dari Ibu Ayu Sukma. Oke. Ada tahu campur, ada Ibu Desi Arisandi dan Coto Makassar. Berarti temannya Kanda Semar ini. Kemudian ada gudeg Jogja ya, Ibu Murniati. Tahunya cuman gudeg. Ada nasi sodo, oke. Siap. Itu di Situbondo pasti ya. Kemudian ada sayur kelor asli Sulawesi. Sayur kelor. Ada wortelnya juga sayur kelornya, baru tahu nih. Kira-kira apaan resepnya ya? Bisa browsing nanti. Soto Banjar, kemudian Ibu Ainun soto Banjar. Oke. Ada nasi sodo sama dengan Bapak Deki, ada situ Bondo, oke. Ada tajin palapa, situ Bondo, oke, sama. Ada tajin palapa juga, ada waji, ya. Ada mendol, Pak Depuspo dari Malang, oke. Ada rujak sumber Malang, ada patola, ya patola juga. Albar Hasan, ada Bapak Albar Hasan, onyop, onyop, onyop apa itu onyop? Onyop ya Pak, namanya Pak. Kemudian ada makan Ya, janjer ya dari sagu itu, Bu. Apa Pak? Kolak ya Pak? Dari sagu sama dengan kapuru tadi, Bu. Oh, sama ya. Terima kasih sama yang sudah menjawab. Itu share untuk membagikan link itu bisa diupload untuk untuk memberitahukan kepada uh, kawan-kawan bahwa memberi motivasi juga kepada peserta didik bahwa sudah melakukan aktivitas tadi semacam ini aktivitasnya. Jadi orang tua siswa juga perlu diberitahu bahwa di kelas itu mereka senang dengan bermain ini. Jadi bermain sambil belajar. Oke. Kalau ini belum saya kasih fitur, baiklah untuk selanjutnya akan dibahas secara lengkap oleh Bapak Edi Tia Jaya, SPD MM. Saya baca dulu profilnya. Beliau itu lahir di Medan tanggal 22 Oktober tahun 1967 yang beralamat di Jalan Kompos KM 12 Gang Taman nomor 34 Dusun 3 Desa Pajimulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Beliau adalah guru SMP Negeri 42 Medan. Nomor WA-nya dicatat ya Bapak Ibu. Nanti kalau penasaran dengan kelas poin bisa japri beliau. Beliau berpendidikan di S1 FKIP Unsia tahun 1994 dan S2 STIE Harapan tahun 2012. Beliau berpengalaman di MIE Expert, Trainer Assembler for Edu dan narasumber di IGI dan GGDN. Beliau juga seorang CSC Indonesia. Untuk selengkapnya saya persilakan Bapak Editia SPD MM untuk memberikan materinya. Silakan Bapak Edi.
Halo Bapak Edi, silakan untuk memberikan materinya. Silakan Bapak Edi. Udah, Bu. Udah, Fitri ya. udah. Udah. Udah tadi bermain-main, Oke. sekarang cara-caranya silakan Pak Edi, jelaskan lebih lanjut. Ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir di webinar ini. Nah, waktu kita kemarin ada dengar enggak CTL Bu Pakem. Nah, pembelajaran aktif kreatif menyenangkan. Bapak ingat enggak CTL, teaching conceptual teaching learning. Dan juga kita adalah Pakem. Pernah nggak kita dengar itu, Bu? Nah, Pernah Pak? dengan adanya Pakem ini, ya, bagaimana kita menciptakan Pakem, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan itu. Nah, adanya interaksi antara guru dan murid. Interaksi antara guru dan murid, ya, antara guru dan siswa, antara sesama guru. Nah, interaksi itu akan timbul. Nah, di dalam lokal, bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, timbal balik antara guru dan siswa. Makanya saya pikir bisa kita lakukan dengan kelas poin. Tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Ibu Fitria Nur Hasanah tentang kelas poin. Saya dasar-dasarnya aja, Bu. Dah. Nah, saya akan share. Nah, ini ada kelas poin. Ini kenalilah kelas poin. Nah, kelas poin adalah add-in pengajaran interaktif untuk PowerPoint. Ya, yang memberdayakan setiap guru atau tenaga pendidik untuk mengajar secara interaktif dan membangun keterlibatan yang kuat secara langsung dengan setiap peserta didik. Nah, di dalam kelas poin itu, Bapak Ibu, kita lihat ya, di sini ada, ini Ibu kalau ada akun pro di sini, ini gambar kita, kemudian ada multiple choice, pilihan ganda, ada word code, ada short answer, ada slide drawing, ada image upload, fill in the blank, audio, record, video, upload. Nah, ini kelas saya. Ini drawable object. Ini ada whiteboard background. Quiz summary. Dan ini menyampaikan PDF. Nah, inilah dasar daripada kita untuk menuju. Ini paling dasar. Dan saya lanjutkan. Nah, inilah milik fitur-fitur yang luar biasa dalam genggaman handphone Anda, dalam laptop yang langsung di dalam PowerPoint kita. Ini fitur-fiturnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar slide saya, ya kan. Nah, dan yang kemudian kita lihat cara akses sebagai peserta di kelas poin. Buka Google Chrome, lalu ketik kelas poin ABP, ketik kode, masukkan nama edit, avatar, atau foto terkece. Masukkan foto Ibu, Bapak, nah, masukkan kodenya, masukkan ke
itu udah nampak soalnya nanti. Maunya praktek ya dari Bapak Ibu sendiri. Nah, kita pertanyaan kuis interaktif. Ada 8 jenis pertanyaan kuis interaktif. Dan ada multiple choice, word code, short answer, slide drawing, image. Nah, ini ada 8 yang sering populer sampai di sekarang. Nah, perbedaan akun basic dan akun pro. Kita lihat ya Bapak Ibu, basic. Nah, kalau peserta kera maksimum ada 25, ini bisa 200. 5 kuis interaktif per PPT. Kalau kuis interaktifnya tanpa batas yang pro. 3 objek per slide, ini tanpa batas yang pro. 3 kelas tersimpan. Kelas tersimpan tanpa batas. Kemudian 5 jenis kuis interaktif. Akses semua jenis kuis interaktif. Gamifikasi dasar. Gamifikasi tingkat lanjutan. Ya. Tidak ada akses ke poin AI. Akses ke poin AI ada di Pro. Nah, bagaimana menuju Pro? Nanti di akhir saya jelaskan. Nah, ini catatan buat kelas baru. Nah, tadi di kelas saya, nah, inilah buat kelasnya. Buat kita kelas dan murid itu nama-nama murid dibentuk Excel CSV. Baru Ibu kembalikan. Nah, nama-nama murid yang akan masuk. Nanti saya tunjukkan PowerPoint saya. Nah, ini contoh multiple choice. Nah, ini berat mana 1 kg kipas atau kilogram besi. Nah, bisa lihat. Bapak bisa pilih sendiri. Nah, ini dia. Ini contoh pilihan ganda. Nah, ini word call, awan kata. Ini makanan apa Bapak Ibu siang tadi? Kita lihat di sini. Nah, short answer. Bayangkan Anda sedang berjalan di ini short answer tadi. Ini bisa. Nah, ini slide drawing. Slide drawing. Nah, ini slide drawing. Gambarkan mobil impian Anda. Nah, kirimkan foto makanan favorit asal daerah Bapak Ibu. Image load. Ini contoh. Nah, ini penggulit lidah berikut. Nah, ini mengajar. Nah, bangunlah kelas masa depan dengan kelas poin. Jadi Bapak Ibu, ada sedikit materi lagi saya akan sampaikan.
Udah. Nah, ini saya akan menyampaikan materi satu lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan materi satu lagi. Nah, terus saya tutup dulu. Di-save dulu, Bapak. Nah, Bapak Ibu sampai sini ada yang mau bertanya? Di-save. Di-save aja dulu, gak apa-apa. Terima kasih ya Pak D atas masukannya. Pak Edi tolong di-save dulu. Nah, pengenalan kelas poin AI. Bisa slideshow Pak, enable di editing juga diklik. Nah, ini yang pertama kita lihat AI dalam dunia pendidikan. Penggunaan artificial intelligence dalam pendidikan. Keunggulan kelas poin AI, 6 langkah mudah menggunakan kelas poin AI. Nah, bagaimana pesan Bapak Ibu malam ini? Nah, asal kota, kabupaten Bapak Ibu. Vote. Nah, apakah sudah menggunakan kelas poin AI? Nah, arti dalam dunia pendidikan. AI itu adalah penggunaan sistem komputer untuk mensimulasikan proses mental manusia seperti menafsirkan dan menghasilkan bahasa. Pengenalan AI di pendidikan. AI dapat membantu guru mengucapkan dan mengelola pengajaran, termasuk rencana pelajaran, penilaian, dan pengembangan materi ajar. Guru dapat mengurangi beban kerja. Nah, guru direkomendasikan belajar menggunakan AI dalam memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pengembangan praktik desain AI dalam pendidikan, pengembangan siswa, asesmen interaktif, pembelajaran personalisasi, manajemen kelas. Nah, keunggulan kelas poin AI. Nah, kelas poin AI menggunakan OpenAI, teknologi yang sama dengan ChatGPT. Ini merupakan sistem pembelajaran mendalam yang dapat menghasilkan pertanyaan dari topik yang ada di slide profil milik Anda. Ini taksonomi belum. Nah, ini taksonomi belum, Bapak Ibu, ya kan? Ini kelas poin terintegrasi dengan taksonomi belum. Dengan begitu Anda dapat mengatur level pertanyaan berdasarkan ranah kognitif. Level 1 hingga 6. Nah, Anda dapat meningkatkan high order thinking skill odds dengan mengatur taksonomi belum. Nah, banyak bahasa. Kelas poin AI dapat digunakan buat pertanyaan secara langsung lebih dari 30 bahasa yang tersedia. Nah,
siapkan materi, presentasi, masukkan slideshow, dan klik ClassPoint AI. Atur jenis pertanyaan dengan kuis interaktif. Atur ranah kognitif. Buat pertanyaan. Tambah tombol kuis. Kebutuhan belajar murid terdiri dari 3 aspek: kesiapan belajar, fitness, minat, dan profil belajar murid. Satu kata untuk webinar malam ini. Nah, materi saya sampai di sini Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu yang ada yang mau bertanya. Terima kasih ya Pak Edi atas pemaparan materinya. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau suaranya terputus-putus. Baiklah Bapak Ibu, sekarang sudah sampai di acara sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa menanyakan melalui kolom chat, menuliskan pertanyaannya di kolom chat, atau bisa raise hand untuk menanyakan secara langsung. Perlu diketahui Bapak Ibu bisa mendownload ClassPoint di classpoint.io. Baik, saya tuliskan di kolom chat link untuk mendownload ClassPoint. Link untuk mengunduh ClassPoint secara gratis. Bisa buka Chrome di laptop, kemudian klik classpoint.io. Atau ini saya coba share dulu ya, mohon izin share ya Bapak Ibu. Kita buka tab baru seperti ini. Lalu kita ketikkan classpoint.io. Ini untuk web yang internasional. Untuk menggunakan web yang Indonesia, kita klik id.classpoint.io. Sekarang ClassPoint lebih memudahkan Bapak Ibu untuk mendownload. Bapak Ibu bisa mengklik dulu daftar. Jadi tidak perlu untuk verifikasi email saat Bapak Ibu di tahun sebelumnya ClassPoint itu langsung unduh, langsung download driver pack untuk menginstal ClassPoint, tapi sekarang dimudahkan oleh ClassPoint Indonesia. Bapak Ibu bisa langsung mendaftar menggunakan akun email yang akan Bapak Ibu gunakan untuk berClassPoint. Lalu nanti setelah terinstall di laptopnya, Bapak Ibu sudah langsung membukanya menggunakan email tanpa verifikasi akun. Biasanya susahnya di verifikasi akun, ada yang tidak cocok kodenya, yang apa dan jaringan seperti itu. Karena saya sudah mendaftar sebelumnya, jadi sudah terinstall ClassPoint di laptop saya. Untuk Bapak Ibu yang masih belum menginstal ClassPoint, jadi akan tampilannya seperti ini. Di tampilan new tab baru dengan mengetikkan classpoint.io, dan masih banyak apa yang Bapak Ibu bisa pelajari seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Edi tadi, mempelajari baik dari untuk menggunakan fitur interaktifnya maupun cara untuk bermain dan membuat kelas. Selengkapnya ada di classpoint.io. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan, saya coba baca-baca dulu ya, mungkin ada pertanyaan. Oke, ada dari Ibu Nur Hasanah, gimana cara meningkatkan ke pro? Baik Bapak Ibu bisa langsung menggunakan website di harga normal, yaitu per tahun, yaitu sekitar 478 per tahun. Tapi Bapak Ibu bisa lebih murah dengan menggunakan link yang saya akan berikan di chat, kolom chat. Lebih murah, Bapak Ibu bisa kliknya. Pembelian pro, kode pro per tahun lebih murah.
Baik, saya sudah kirimkan di kolom chat. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi seputar kelas poin. Dari Ibu Maisaro, kalau boleh materinya di-share ya, nanti di-share ya. Nanti di-share di grup Komet Rudal ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang raise hand untuk menanyakan secara langsung tentang materi mengajar lebih asik menggunakan kelas poin. Ini kalau masuk bawa air ya, Bu? Ya, Ibu, dari siapa, Bu? Ini ada dari Ibu Senja Gunaris. Seandainya di sekolah tidak ada sinyal, berarti tidak bisa pakai kelas poin G, Bu. Terus solusinya yang lain menggunakan apa, Bu? Terima kasih. Baik, kelas poin itu mungkin kita bisa mainkan juga menggunakan offline. Kita bisa juga menggunakan kelas poin secara offline, yaitu dengan cara mungkin hanya gurunya saja yang karena sinyal itu untuk di daerah tertentu tidak bisa, jadi gurunya saja yang menggunakan kelas poin, mungkin diaktifkan slideshow-nya, kemudian bisa bermain kelas poin dengan menggunakan name picker atau pick a name, bisa seperti itu. Kemudian pengelompokan atau men-sort presentasi, meng-highlight juga bisa digunakan oleh gurunya tanpa siswanya. Mungkin seperti itu ya, Ibu Senja. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Siti Holipah. Ya, adakah yang gratis tanpa pembelian untuk latihan dulu? Kelas poin bisa digunakan secara gratis. Dan ada perbedaan antara kelas poin basic dan juga kelas poin pro. Seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Bapak Edi, ada yang basic, ada yang pro. Yang basic, kelas poin itu bisa digunakan di 5 slide pertanyaan. Jadi untuk coba-coba Ibu Siti Khalifah bisa menggunakan kelas poin juga, bisa interaktifnya. Cuman fitur yang digunakan itu Ganti tahun berapa ya? COVID. Fitur yang digunakan itu multiple choice, short answer, kemudian word cloud, image upload, kemudian share audio atau audio upload. Untuk video belum bisa, kemudian drag object juga belum bisa. Ada perbedaan kelas poin pro dan basic. Jadi masih bisa dipakai, cuman 5 slide, terbatas hanya 5 slide, dan peserta masuk di kelas dibatasi di 25 peserta. Jika Ibu masih muridnya di bawah 25 peserta, masih bisa menggunakan kelas poin yang basic, yang tidak berbayar. Dan di kelas poin yang pro ada fasilitas sendiri, yaitu kelas poin AI menggunakan fitur AI di mana bisa membuat pertanyaan secara langsung. Coba ya, membuat pertanyaan secara langsung. Ini saya coba tuliskan. Kecilkan deh, zoom nih deh. Lantai 2 lagi, Wak. Coba kita naik ke lantai 2 lagi. Mohon Bapak Ibu matikan audionya ya. Kemudian para teroris menyusup ke dalam wilayah Israel di sejumlah lokasi yang berbeda. Nah, ini saya coba untuk dimasukkan membuat soal menggunakan kelas poin. Ini coba ya. Saya coba slideshow. Ini kan sudah ada judul Bapak Ibu. Judulnya ekosistem laut. Fitur kelas poin AI di bawah saat posisi mode slideshow. Di sini ada tulisan AI. AI quiz. Lalu Bapak Ibu bisa setting dulu mau buat pertanyaan apa saja. Apakah semua pertanyaan mau dibuat atau multiple choice saja?
atau fill in the blank juga bisa. Kemudian di tingkat taksonomi belum itu ada 6 level, diantaranya mengingat, menganalisis, memahami, mengevaluasi, mengaplikasikan, dan membuat. Misalkan hanya ini saja yang dipakai, yang levelnya yang mengaplikasikan dan membuat atau mengevaluasi. Memahami jangan, misalkan seperti itu. Bisa dipilih-pilih sesuai keinginan Bapak Ibu soalnya seperti apa. Lalu kita klik buat pertanyaan. Nanti AI-nya akan membuat pertanyaan. Kita lihat jawabannya tidak. Kemudian bisa buat yang lain. Ini adalah bentuk pertanyaan dari AI. Jawabannya yang C. Seperti itu ya. Cara membuat bedanya poin basic dan kelas poin pro. Kemudian perbedaan berikutnya diantaranya yaitu saat multiple choice, Bapak Ibu mengaktifkan mode, coba ini ya, kita beri fitur multiple choice. Ya, seperti ini. Ini nanti setelah kita klik quiz mode, nanti kita bisa mendownload. Misalnya untuk jawabannya kita beri tulisan dulu 1 apa 2 apa gitu ya. Jawabannya misalkan. Misalkan ekosistem laut apaan sih? Kita bilang sungai misalkan, nanti betul apa salah. Kemudian kita bilang lagi misalkan samudra, misalkan kita bilang lagi apa ya, hutan misalkan. Oke, sama itu mungkin mau kemana? ya mungkin nanti muridnya jawab mana yang ekosistem lautnya. Mungkin oke, ini jawabannya yang benar kan, mungkin samudra. Saat kita kasih jawaban, kita coba ya. Kita coba slideshow seperti ini. Nanti ini bisa mendownload hasil jawaban siswa. Ibu. Coba dijawab Bapak Ibu. Kakak Ibu. Nah, bisa dijawab Bapak Ibu. Jawab A atau B atau C. Baru terlihat di kita bisa mendownload CSV berubah. Yang CSV itu nanti bisa diubah menjadi Excel. Bu. Baca apa sama buka kepija ke bu? Enggak, sudah saya buat. Besok saya WA Pak Taufik. Bu tinggal dibagi, tinggal dipasang uangnya saja. Ya Allah Bu, terima kasih ya Bu. Tapi tidak usah bilang Bu kalau ini buat. Hah? Ya, ini ada yang menjawab A, B, C, dan D. Kita tutup jawaban. Kita buka lagi, keluar dari slideshow. Kita bisa lihat responnya. Mana sudah? Ini. Setelah kita lihat responnya, kita bisa klik quiz summary. Lalu kita bisa download laporan. Seperti itu kelebihannya menggunakan Pro. Lalu laporan ini dalam bentuk CSV. Nanti yang kita bisa ubah menjadi bentuk Excel, kita simpan kembali. Dan kita bisa tambahin kolom-kolom sesuai keinginan kita. Mungkin ditambah skor tuntas, tidak tuntas, atau sesuai dengan keinginan kita untuk menganalisisnya.
Oh, tidak bisa terbuka, ternyata bisa di tempat lain. CSV ini quiz summary namanya. Nah, seperti ini sudah bisa dalam bentuk Excel seperti ini. Kita bisa menambahin judul di atasnya. Nama-nama siswa akan muncul di sini. Benar atau salah nanti kita lihat presentasenya ada terlihat juga berapa persen. Dan kecepatannya juga akan muncul di kolom-kolom ini. Kita tinggal nambahin tanda tangan di bawah, di atas kasih judul seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita simpan kembali dengan bentuk Excel. Mungkin seperti itu tentang perbedaan antara Pro dan Basic, tapi kita masih bisa mencoba menggunakan kelas point, menggunakan Basic. Itu mungkin tanyaannya ada yang raise hand Bapak Ibu? Mungkin jawaban Bu Eti udah saya jawab ya, apakah semua kelas point berbayar? Udah saya jawab yang tadi ya, untuk pengguna baru bisa menggunakan dulu, coba-coba dulu menggunakan kelas point yang basic. Oke, Ibu Senja. Ada lagi dari Ibu Nur Hasana, punya Bu Fitri tadi kan bisa 2 pertanyaan, yaitu upload internet sama yang di komputer, atau 2 pertanyaan gimana? Upload internet sama yang di komputer. Bu Nur Hasana bisa open mic, mungkin bisa lebih jelas tentang pertanyaan. Iya, tadi kan tadi yang Bia sampaikan tuh Bu, pertanyaan yang makanan khas makanan khas Anda gitu kan, punya sampaikan ada 2 itu. Bisa upload, satunya bisa ambil dari komputer. Itu kok bisa 2, anggaplah 2 pertanyaan bisa gitu. Itu gimana? Maksudnya cara sampean naruh di PPT-nya gitu, tadi di kuisnya itu. Untuk pertanyaan di kelas point AI ya Bu? Iya, enggak. Yang sampean tadi tuh Bu, kan sampean ada contohnya tadi. Contohnya kan pertama yang gambar tuh kan. Terus kemudian yang kedua yang kan upload gambar itu. Yang upload gambar. Iya, kan ada 2 punya sampean, bisa ngambil dari internet, Oh iya, satunya ada 2. Ini saya tunjukin lagi ya Bu, saya share lagi ya. Saat Bapak dan Ibu itu bergabung di classpoint.app di Chrome, saya buka Chrome ya. Nah, Bapak Ibu akan muncul kelas, ini coba classpoint.app seperti ini. Classpoint.app. Bapak, Ibu bisa muncul seperti ini ya, Bu Nur Hasana. Selamat malam, saya bisa Tadi baru, CP 0810. maaf baru bisa gabung. Tapi di sana juga harus slideshow. Saya coba slideshow-kan dulu ya. Untuk yang gambar tadi, yang upload gambar. Di PPT saya slideshow-kan dulu agar tampil di sini. Ya, ini ada upload, 2 upload ya. Apa terlihat? Apa saya terlempar ya? Belum. Oh, tertutup anunya PPT-nya ya. Iya. Yang Google Chrome. Iya, di sini Bu, ada 2 pilihan. Antara mengupload gambar asli pakai kamera. Ini karena tidak dimunculi fiturnya udah berwarna hijau di PPT saya, udah ada jawaban kan yang tadi. Jadi kalau mau pakai lagi harus pakai slide lagi yang baru.
diduplikat slide-nya baru bisa digunakan dan bisa muncul lagi tulisan di sini ada kamera, satunya itu upload dari internet. Ya, seperti itu Iya maksudnya, bisa. Bu. Iya, iya. Iya, Berarti bisa. Berarti saya tinggal pencet download. Iya, maksudnya memasukkannya kamera sama itu, Bu, sama downloadan itu. Berarti bisa naruh 2 pertanyaan gitu. Naruh 2, anggaplah 2 pilihan maksudnya, ya kan? Oh iya. Bisa. Iya, Seperti bisa. itu bisa. Iya, dia Pilih fitur ya. maksudnya. Ya, seperti itu. Semoga bisa menjawab ya, Bu. Iya. Ada lagi dari Bapak Yadi Suryadi, SDN Bonikasi 4 Warung. Untuk download kelas point bisa menggunakan HP enggak? Soalnya pas di-download di laptop yang Windows 7 enggak bisa. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah spesifikasi untuk mendownload kelas point, yaitu kelas point paling sedikit di-download di laptop yang Windows-nya paling sedikit 10, Windows 10 atau 11, dan Microsoft PowerPoint paling sedikit Office 2013. Jadi kalau masih Windows 7 masih belum bisa support untuk laptop. Jadi di-upgrade ya Bapak. Yadi, semoga bisa menjawab. Ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung masih di pertanyaan ini di sesi tanya jawab. Belum ada pertanyaan ya Bapak Ibu? Ini ada dari Ibu Citra Kesumawati. Bagaimana cara mendapatkan kelas point yang pro? Ibu Citra bisa membeli kelas point pro yang ada di website kelas point dan juga bisa mendapatkan kelas point pro dengan membeli lebih murah di link yang akan saya bagikan di kolom chat Zoom ini. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Atau kita bermain-main dulu? Ada Ibu Irmawati, saya sudah coba daftar kelas point, tapi kok tidak bisa ya, laptop saya sudah Windows 10 dan PowerPoint 2016. Ibu Irmawati, di mana letak tidak bisanya? Saat masukkan akun, apakah Ibu sudah memasukkan akun dengan benar? Memasukkan akun yang aktif dengan benar? Sudah, Mbak. Oh, sudah ya. Terus, setelah itu, apakah berhasil mendownloadnya? Tidak bisa, tidak muncul apa-apa. Cuma putih aja. Ibu gimana langkah-langkahnya awalnya? Apakah udah masuk ke classpoint.io? Enggak lah, jangan Ibu Irma udah sudah masuk ke classpoint.io udah? Kita sudah masuk, terus saya klik daftar udah? Lewat akun. Saya masuk lewat akun Belajar ID. Dan tidak bisa. Cuman putih aja, pas muter dia langsung putih aja udah, tidak muncul apa-apa lagi. Di webnya putih? Iya, putih aja ya. Belum ada tulisan dan unduh gitu, belum ya? Belum ada.
Ya, Ibu bisa Duduk, Sa. langsung konsultasi ke saya dan menjapri nomor saya yang ada di kolom chat, kemudian Ibu bisa screenshot, ya, atau juga bisa ke Bapak Edi yang sedang melakukan kegiatan pada malam hari ini, ya, pemateri yang kedua, atau bisa melalui saya yang sudah saya tulis di kolom chat nomor saya. Ibu Irma juga bisa screenshot di mana letak putihnya. Iya, tampilan putih di sebelah mana nanti screenshot, Bu. Bisa nanti mungkin bisa dibantu semampu saya. Nanti kalau misalkan masih terkendala di lainnya dan belum bisa saya atasi, nanti bisa langsung kirimkan support ke Ingno, ke support@ingno.com. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama, Bu. Kemudian ada Ibu Hawani dari SDN 7 Sopet. Kalau mengajar PAI apa bisa pakai kelas poin karena ada teks bahasa Arabnya? Oke, Ibu Hawani. Bisa apa enggak ya jawabannya ya? Baik, saya coba jawab. Sepertinya sangat bisa sekali, Bu. Kita bisa mendesain dengan menuliskan tulisan Arab itu di slide PowerPoint. Saya izin share screen lagi ya. Kita bisa menuliskan Arab itu pakai tulisan Ibu sendiri atau pakai menggunakan foto atau menggunakan gambar-gambar yang ada di internet. Kita bisa unduh kemudian kita letakkan di PowerPoint kita. Saya coba tampilkan slide kosong ya. Nah, kita bisa slideshow. Kemudian kita bisa cari papan. Papannya minta apa? Di sini di kelas poin ada fitur papan di kiri ini. Setelah slideshow akan muncul papan. Papannya warna apa yang kita mau? Seandainya warna hijau. Apa ada ruang sapu mah? Itu Tanya Bu, untuk bahasa Madura bisa enggak Bu? Di kelas poin ini, Bu. Nah, ini. Ya Pak, dari mana ini Pak? Selamat malam Bu, dari SDN 1 Kampungan Bu. Dari mana panas? Jadi naga leheran. Tanya poin bahasa Arab. Apa ini? Tanggapannya apa? Selain bahasa Arab, apakah bisa digunakan dalam bahasa Madura, Bu? Kayak anacarakanya itu gimana? Bisa. Kita ini kan ada papan hijau ini, tadi saya pilih papan hijau di kelas poin ya. Nanti Ya, Bu. kita bisa pilih bolpennya yang mana. Apa yang menggunakan bolpen yang tipis, agak tebal atau tebal. Kita warnanya kita pakai warna yang ini. Kuning. Kemudian kita tuliskan. Ini jura. Misalkan ini tulisannya. Salah tulisnya. Tunggu dulu. Maaf karena belum pakai pen tablet. Ini kita hapus dulu. Nah, diulang lagi sampai bagus. Pakai pen tablet lebih bagus ini nulisnya. Nah, ini kemudian kita bisa nulis seperti ini ya. Tulisan kita sendiri kayak seperti gini. ini. Tulisan kita kan ketika ketik bahasa Madura itu di bahasa tulisan anacarakanya itu Bu, yang Iya, kalau kesusahan anacaraka juga bisa nanti ditulisi anacaraka seperti ini. itu aja. Bisa Bu ya? Iya bisa disesuaikan dengan kreativitas guru ya. Iya seperti Jadi itu ya. untuk gambar juga bisa Bu ya? Bisa ya. Bisa semua, kita bisa tuliskan rumus-rumus matematika di sini kemudian jadikan itu sebagai slide. Ya. Iya Bu, terima kasih. Ini sudah ada slide-nya, kita bisa menyimpannya. Barusan belum tersimpan langsung keluar. Oh ya ini tersimpan karena jaringan tidak langsung muncul ya. Tersimpan yang tadi kan jadi slide presentasi. Lalu tinggal kita tuliskan pertanyaan. Apa nama bacaan ini gitu Pak. Kasih tulisan teks. Lalu kemudian kita kasih tombol interaktifnya kelas poin. Yaitu apa tombolnya yang sesuai menuliskan namanya kan.
Mungkin pakai Ya, Bu. suara atau pakai apa bisa kita masukkan ini. Setiap slide untuk satu fitur kelas poin. Jadi setiap slide presentasi tidak bisa dipakai untuk 2 fitur kelas poin. Seperti Iya, Bu. itu. Tapi kita gitu kan kalau di bahasa Madura kan ada lengi longo. Raka, ya. Kan? Ya, itu apakah sesuai dengan kita bicara dan dengan ditulisan? Kebanyakan kita lihat di Anacaraka itu antara yang di buku dengan yang di Google kita tidak sama. Tidak sama. Ini misalkan bacanya ini juga tidak sama, Bu. Cara Iya. bacanya kan di sana kalau misalkan ada DH, ada yang tidak menggunakan D dan Iya. A saja. Nah, kadang kita berbedanya di sana, Bu. Jadi kita kesulitan dalam anacarakanya itu. Tidak ada layer, itu tidak ada songkok. Nah, A kan ada bermacam, ada 2. Ada yang menggunakan layer, ada yang biasa, Bu. Oh Bunyinya. iya. Nah, Jadi itu Bapak yang bisa disesuaikan itu Pak, tanda-tandanya sesuai dengan materi yang ada di buku. Sesuaikan dengan materi itu, dituliskan di PowerPoint-nya itu di yang kosong itu, papan putih yang kosong, terserah Bapak memilih yang papan putih atau papan hitam, papan hijau seperti yang barusan saya pilih. Nanti bisa disesuaikan itu Pak materinya. Terima kasih, Bu, atas informasinya, Bu. Sama-sama, semoga bisa jawab ya Pak. Amin. Baiklah Bapak Ibu, silakan untuk open mic yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Izin bertanya Ibu, untuk dengan Bapak Hasanuddin MI Nurul Hikmah Sumber Malang. Oh iya, ya Pak. Salam kenal Pak. Boleh. Sebutin. Boleh, ya. Ini prakteknya di kelas poin ini berarti kalau kami ngajar guru mapel kan ganti-ganti kelas, berarti kelas poin ini bisa digunakan ke semua kelas ya Bu? Iya benar, bisa Pak. Berarti kodenya itu kan setiap menggunakan kode ganti-ganti ya Bu? Ya bisa. Itu nanti bisa tambah kelas lagi. Bisa tambah kelas. Caranya membuat hampir kelas. Sama dengan ya. Iya Pak, bisa ya, Bu. Pak. Menambah kelas kembali. Kayak yang anu itu. Yang oh ya. Ya paham Bu. Kalau misalkan pertanyaannya sama Pak, di kelas yang berbeda, jadi Bapak filenya buat 2. Misalkan file ini adalah materi agama kelas 1. Nanti copy lagi untuk materi kedua, filenya diberi nama materi agama kelas 2. Seperti itu Pak. Ya. Berarti per kelas per materi ya Bu? Iya, kalau mau diganti materinya, filenya berbeda Pak. File PPT-nya itu. File PPT-nya itu diganti nama. Nanti bisa hapus responnya. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Bapak sudah menggunakan kelas poin? Belum masih Bu, ini kami menggunakan HP ini Bu. Oh iya. Selamat mencoba nanti ya Pak, menggunakan kelas poin ya Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Bapak Ibu, daftar hadir sudah ada di kolom chat. Silakan Bapak Ibu mengisi kolom chat, mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Silakan.
Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Eko Wahyudi dari Lumajang. Kelas poin basic bisa digunakan berapa kali atau berapa lama? Selama-lamanya bisa digunakan ya. Selama kelas poin masih ada, kelas poin akan terus bisa berkontribusi memfasilitasi Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan kelas interaktif ya di PowerPoint Bapak Ibu. Kelas poin memang keren dari Ibu Ridayani. Terima kasih Ibu Rida. Ya, seperti itu. Ada Bapak Eko Wahyudi Lumajang, kesalahan waktu daftar pro. Maksudnya kesalahan bagaimana Bapak Wahyu? Ini Bapak Sunudin tadi udah raise hand ya. Mungkin ada lagi yang raise hand Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, sebelum kita ke sesi selanjutnya yaitu bagi-bagi door prize, silakan Bapak Ibu untuk bertanya dahulu apa yang belum dimengerti mengenai kelas poin. Bapak Eko Wahyudi bisa disampaikan kesalahan waktu mendaftar pro. Tidak bisa daftar pro. Apakah sudah mengklik link yang saya bagikan Bapak Eko? Munculnya kesalahan server. Di link classpoint.io.cct itu ya Pak? Masukkan ya Bun. Iya silakan Teteh. Mungkin apa itu yang maksud? Kalau mau beli Pro, pastikan sudah punya akun dulu. Kalau belum punya akun, tidak bisa membeli. Jadi Bapak Ibu harus download dan install dulu ya, baru bisa membeli. Lalu kalau iya, gitu maksudnya mungkin. Dari pengalaman dari Teteh Umi Tira Lestari, beliau juga kelas poin certified trainer. Jadi jika Bapak Ibu belum mendownload kelas poin, belum bisa membeli pro, begitu ya Teteh? iya, jadi harus install dan download baru bisa beli karena kan diminta email yang tertera di kelas poin ya. Seperti itu ya. Semoga bisa menjawab ya. Kalau sudah download dan install ada kendala server, mungkin di copy dulu Pak linknya, jangan langsung dari Zoom. Bapak copy, Bapak pindahkan ke Notepad mungkin atau ke Telegram atau ke WA, baru Bapak klik dari sana gitu ya. Khawatirnya lagi gangguan begitu. Jadi di copy dulu linknya Pak, kemudian nanti disimpan dulu link tersebut, bisa disimpan di WA atau Word atau Notepad di tempat manapun, nanti taruh kembali, jangan langsung diklik saat di Zoom. Itu berpengaruh juga ya Teteh? Mungkin, iya nggak sih Pak Deh? Pak Abdurrahman? Dicoba kembali, semoga bisa ya Bapak Eko. Iya Teh. Mungkin punya pengalaman Pak Abdurrahman, bisa berbagi? Tentang apanya Teh? Itu mau beli tapi gangguan server. Oh belum pernah kalau yang seperti itu Teh. Oh
Connect terus. Siap. Ya mungkin ada kesalahan di awal, yang jelas seperti itu. Tadi sudah disampaikan oleh Tetet, jadi yang untuk ke pro kita harus punya basic dulu gitu loh. Artinya gitu. Jadi kalau sudah basic kan berarti kita sudah punya akun. Nah, kalau mau beli pro berarti nanti diminta akun yang di basic itu. Biasanya seperti itu. Begitu. Itu Bunda. Ya itu. Ya, makasih ya Pak De, makasih Pak Ama, makasih Teh Umi udah bantu menjawab pertanyaan dari peserta. Bu Citra itu loh. Bu Citra. Iya. Ya, silakan Bu Izin Citra. bertanya, Bu. Tadi mohon maaf saya datang terlambat, jadi mau tanya, saya kan sudah download Inu Class Point ya, tapi saya ini apa sudah betul cara downloadnya? Ini isinya apa? Memang benar seperti ini? Udah benar Bu. Benar, sudah benar Bu. Terus nanti apa ada apa rekaman ini Bu, webinar ini ya? Saya soalnya kan yang awal-awal tadi enggak ada ya. Oh, nggih, terima kasih. Sama-sama Bu. Udah berhasil download. Rupanya sudah ada yang langsung praktek ya. Pak De, Tete udah ada yang langsung praktek, udah bisa install. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada, ke kuis ya. Kuisnya pakai speaker name aja lah. Iya Pak De. Boleh, nggak apa-apa, dia terserah. Bebeknya belum dimunculkan tadi. Bebeknya. Ada 10 bebek berenang dikali 5, jadi berapa? Yang 50, ini jangan Bu. dijadikan ada 50. Iya, iya, boleh. Bebas ya pertanyaannya ya. Lah kan 50, ada bebek 10 dikali 5. Dikali 5. Iya, Ada 50. bebek 10 berenang dikali 5. Berapa jadi semuanya? Berapa Bu? Gimana Bu? Ada bebek Ada 10 10. bebek berenang. Ya, ya, Iya. benar. Kali 5 jadi berapa? 0. 10 kali 10 kali 5, berenangnya 5. 10. Berapa jawabannya? 55, Bu. Ya tetap 10. 55. Bingung. Ada 10 bebek berenang dikali 5. Jadi berapa? Bingung ya? Jawaban semua betul. Amin, betul. Jawab 5 betul, jawab 5 betul. Dikali, yang dikali berapa itu maksudnya? 5, Bu. Yang dikali 5. Oh, Iya, yang 5 berarti. iya, yang dikali Dikali 5. berapa? 5, Bu. 50. 5 kali jangan 50. terlalu banyak kok 50, Ya, Bu. gitu enaknya kalau main di kelas poin. Kalau di kelas poin dijamin awet muda, ketawa terus sama muridnya. Iya, Bu. Lanjut, sekarang saya akan nyoba speaker name. Masih ada kan Ada. pesertanya? Ada, Bu. Masih ada? Ada. Ganti aja kelasnya. Biar masuk lagi sambil lalu apa namanya ya? Pak Amang sama Pak De sama Tete tidak usah ikutan. Sambil lalu senam jari. Kode acak. 65912 silakan.
65912, silakan. Cepet-cepetan Ibu Citra, Ibu Rida udah masuk. Cepet-cepetan. Ibu Irma, Bapak Deki yang mau dapetin kelas poin pro selama 3 bulan dari saya. Gimana caranya, Bu? Iya, ini ntar lagi kan mau dipilih. Pilih-pilih. Cup-cap-cup kembang kuncup. Bismillah beruntung. Amin. Udah ada 10. Yang di Zoom ada 99. Udah ada 10. Udah ada 12. Cepet. Saya hitung ya dari sekarang ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Gimana caranya, Bu? Nggak tahu, Bu. setengah, seperempat. Kenapa? Caranya nggak tahu. Nomornya 65912. Itu masukkan angkanya, Bu. 65912. Masukkan angkanya, Bu. Kodenya. Kodenya. Iya, kelaspoin.app. Kodenya 65912. Namanya, nama panggilan, nggak usah nama panjang. Join. Tadi berapa dah? Seperempat ya? Nah, belum kurang, Bu. 1/5, Kurang. 1/6. Udah. Belum, Bu. Udah Bingung, ya? Bu. Oke, saya bintang 20 peserta udah bergabung. Enggak bisa aja. Sekarang tinggal pemilihan. Pemilihan menggunakan name picker. Selamat kepada Ibu Arsian Wardani. Jangan join lah, mau join lah. Selamat ya Ibu Arsian Wahdani, Ibu Arsian Wahdani. Iya, terima kasih Bu. Mohon maaf tidak bisa open cam ya. Terima Ya, kasih. nanti japri ke saya ya Bu, ini nomornya. Terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa Bapak Ibu mengirimkan menuliskan daftar hadir yang ada di kolom chat. Tak bisa. Nah, ini lagi saya beri 1 lagi. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa masuk. Iya. Belum beruntung Pak, dicoba lagi. Nah, Caranya ini juga gini, bisa Bu. memilih seperti ini. Mana, Bu? Milih seperti ini. Ibu Arsian Wardani udah terpilih. Tidak bisa, Sekarang Bu. ada lagi Caranya, nih yang Bu. peserta lain. Saya pilih Iya, 1 Bu. lagi. Silakan. Langsung. Teumi dipilih Teumi. Yang mana Teumi? Silakan Teumi dipilih. Yang mana nih pemenangnya? Halo? Halo. Teteh Umi. Ada Teteh Umi? Bukan, Bu. Nggak ada. Pak De ada enggak? Pak De. Ada. Pak Amang ada enggak? Pak Amang. Tidak ada. Ada Pak Amang ini. Saya tidak Ayo ada. Mamang, pilih Mamang. Pilih Pak Amang yang mana? Lala. Bola. Anggur. Anggur yang mana? Ada 2 anggur, Pak. Atas atau bawah? Bawa. Bawah, ya. Samping Saya buka ya. kanannya tenis Yang ini ya, meja. yang bawah ya. Bola. Buka ya. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga muncul namanya. Siapa? Ibu Ridayani. Selamat Ibu. Bisa. Selamat ya. Ada Ibu Arsian Wahdani dan Ibu Rida.
Silakan menghubungi saya, nomor saya ada di kolom chat, Bapak Ibu. Untuk sesi berikutnya yaitu closing statement. Silakan Bapak Edi memberikan closing statement. Bapak Edi masih ada di ruangan? Masih ada Bapak Edi? Silakan Pak Edi. Halo Pak Edi, masih ada di ruangan? Tidak ada Bapak Edi? Tidur Bu. Tidur. Nah Bapak Ibu, di komunitas kami itu membuka peluang bagi Bapak Ibu yang ingin menularkan informasi atau materi atau ilmu atau pengalaman yang Bapak Ibu rasa menjadi praktik baik untuk pembelajaran kegiatan di kelas. Bapak Ibu bisa mengisi link untuk pemateri yang ada di grup. Baiklah Bapak Ibu, saya akan membacakan sedikit statement dari saya. Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Tidak ada manusia yang sempurna. Berkolaborasi untuk saling melengkapi satu sama lainnya. Tidak ada tujuan hidup yang paling menyenangkan selain menjadi manfaat bagi banyak orang. Bergerak bukan karena ada apanya, tetapi bergerak karena apa adanya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru. Dan juga saya juga memohon maaf apabila dalam penyajian kegiatan webinar pada malam hari ini terdapat beberapa kendala, baik kendala teknis atau kendala jaringan dan kendalanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama, dan juga terima kasih kepada yang memfasilitasi kegiatan ini dengan Zoom yang telah diberikan kepada Tete Umi Tira Lestari. Beliau adalah Ketua Ikatan Guru Vokasi Indonesia, yaitu Ketua IKVI, dan juga merupakan tim GTK Kemdikbud, dan juga merupakan guru di SMA Tete Umi dari SMA yang berasal dari Bogor, dan yang bekerja di SMK Rantimula Bogor. Maaf Tete Umi, dari groginya sampai lupa menyebutkan nama sekolah Tete Umi. Beliau yang menginspirasi saya dalam berbagi, berbuat apa adanya, bukan bergerak apa adanya, bukan bergerak karena ada apanya. Baiklah, dari saya Fitria Nur Hasana, SD Negeri 1 Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu Bapak Ibu. Silakan mengisi presentasi yang ada di foto bersama Bu. Ya. Terima kasih Pak.